I so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. Salam, kita berjumpa lagi dalam Renungan Singkat Kristen. Hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Kolose, pasal yang 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kolose, pasal yang ke-1 ayat 1 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus, yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu didengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenalnya. Kasih karunia Allah dengan sebenarnya, semuanya itu telah kamu ketahui dari Eparas, kawan pelayanan yang kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayanan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengar, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan kuatkanlah dengan segala kekuatan oleh kekuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dan serta melakukannya. Bapak sekalian, bagaimana dikatakan di sini bahwa Paulus mengirim surat ke Kolose atas
atas informasi yang diberitakan, dikabarkan oleh Eparas, kawan pelayanan kami yang bagi kami adalah pelayanan kasih yang setia. Dan ayat 7, semuanya itu telah kamu ketahui dari Eparas, kawan pelayanan yang kami kasih bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dia juga adalah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Jadi latar belakang Kolose ini, Bapak Ibu sekalian, adalah Paulus tidak henti-hentinya mengingatkan kepada setiap jemaat di mana dia telah melayani penginjilan yang begitu luar biasa ke Asia. Dan Kolose ini adalah kota yang dekat dengan Efesus, di mana dia melayani penginjilan ke Roma, bahkan dia sampai ke Eropa, Asia kecil. Sebab itu dia selalu memberi penguatan kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose bahwa Injil adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah yang terbesar bagi manusia. Injil adalah anugerah kasih Tuhan yang besar. Sebab itu Injil bukanlah suatu pilihan. Injil adalah suatu peringatan yang terakhir bahwa kalau kita percaya, maka kita akan diselamatkan. Tetapi kalau kita tidak percaya, maka kita akan dibinasakan. Bapak Ibu sekalian, Eparas melaporkan kepada Paulus bahwa di dalam jemaat itu guru-guru yang mengajar ajaran yang salah, guru-guru yang menekankan bahwa untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan dengan sempurna, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam ini. Selain itu, guru itu kepada jemaat di Kolose agar setiap orang harus pula taat menjalankan peraturan-peraturan sunat, pertantangan dan sebagaimananya. Dan Paulus mendengarkan itu bahwa di Kolose itu telah salah dalam ajarannya, bahwa Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose harus kembali kepada Injil. Injil adalah surat cinta Tuhan kepada manusia, yaitu yang menyatakan bahwa manusia itu harus kembali kepadanya, bertobat supaya diampuni dan menjadi milik kerajaannya. Kita tahu bagaimana cerita Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa ada seorang anak yang terhilang. Dia meminta harta kepada bapaknya. Kemudian bapaknya itu memberikan harta warisannya. Setelah itu dijualnya itu barang-barang. Dan kemudian dia pergi ke negeri yang lain. Dan di sana dia mengadakan pesta. Dia berbuat seenaknya aja. Dia menggunakan uang itu untuk berfoya-foya pesta setiap hari. Dan bahkan di Alkitab mengatakan dia melakukan yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Sampai terjadi di negeri itu suatu musibah yang sangat luar biasa, di mana terjadi suatu kelaparan yang dahsyat, dan dia pun jatuh miskin. Sampai miskinnya dia harus mencari kerja, dan mencari kerja hanya dia dapatkan sebagai penjaga babi. Hanya penjaga babi. Dan saat itu terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Namun di saat dia mengalami hal yang dramatis demikian, maka dia teringat, di rumah bapakku banyak makanan, banyak hal-hal yang dapat aku kerjakan, dan bukan di sini aku menjadi kelaparan yang ngurus babi dengan baju yang kotor dan bau. Akhirnya dia mengingat, kemudian dia berlari. Ketika dia berlari, dia mengarah kepada surga. Dia ingat bahwa bapaknya baik. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Bapaknya itu dikatakan selalu melihat dari jauh, meneropong. Dia melihat kiri kanan kapan anaknya itu datang. Itulah bapak yang baik. Sampai saat itu datang anak itu dan berlari. Bapak itu mengejar dan memeluknya. Dan anak itu berkata, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan kepada Bapak." Tetapi bapak itu, walaupun anak itu baju yang kotor, bau babi, kemudian kelaparan, dia peluk, dia buka, dia ganti bajunya, dia mandikan, pokoknya dia rapikan semua, dia beri makan, dan kemudian apa? Diberikan cincin menjadi anak-anak kerajaan Allah. Itulah Injil. Injil adalah surat cinta kasih Allah kepada manusia. Tadi saya katakan pertama adalah Injil adalah anugerah Tuhan supaya kita percaya. Injil itu memang ada 3 kitab, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Semuanya itu tentang firman yang dikatakan Tuhan Yesus. Firman yang dikatakan oleh dari Tuhan sendiri yang 100% menjadi manusia. Jadi di jemaat Kolose ini, atas pendapat informasi Paulus, seorang rasul dari seorang hamba Tuhan, menceritakan bagaimana telah terjadi penyimpangan di Kolose.
bahwa mereka mulai kepada Injil yang lain. Boleh dikatakan pendapat-pendapat manusia, pengajaran-pengajaran manusia yang motivasi, yang berisi hal-hal sesuatu yang tidak alkitabiah. Sebab itu dikatakan pada ayatnya yang ke-1 dan 2 dikatakan begini. Dari Rasul Paulus Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang yang kudus. Paulus mengingatkan kembali lagi, yang pertama adalah iman Kolose itu. Yang pertama mula-mula iman Kristus itu kepada Kristus Yesus. Back to basic, kembali ke Injil. Sebab Injil itu adalah karunia Tuhan yang terbesar bagi umat manusia, di mana di Kolose itu pada saat itu telah terjadi kepercayaan yang sangat luar biasa, sampai Paulus mendengar bahwa ada terjadi penyimpangan-penyimpangan dengan cara yang menggelapkan atau mengatakan bahwa penginjilan itu menjadi suatu bahan untuk mencari kesenangan pribadi, kekayaan, kehormatan. Itu tidak diingini oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata kita harus melayani. Diingatkan kembali kita harus melayani. Kita harus menjadi pelayan, supaya kita hidup yang sementara di bumi ini memiliki berkat harta kekayaan yang besar di surga. Jadi Paulus mengingatkan kembali untuk jemaat Kolose kembali ke iman Kristus. Injil itu adalah anugerah Tuhan. Injil itu adalah kebaikan Tuhan bagi kita. Kita harus kembali bagaimana Kristus Yesus menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Bagaimana Kristus itu menyelamatkan kita dari suatu yang tidak berharga lagi menjadi yang berharga. Yang tadi saya katakan seperti anak yang terhilang. Anak yang terhilang yang selalu dicari oleh bapaknya, dan kemudian diketemukan, dipeluknya, dirangkulnya. Bapak Ibu sekalian, pertama dikatakan di situ, kembalilah kepada iman Kristus, kepada jemaat Kolose. Kemudian ayat yang kelima dikatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan yang telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Karena Injil itu telah menjadi meluas bahkan seluruh dunia, supaya jemaat Kolose ini mengingat kembali, membaca, memahami bahwa keberadaan Injil itu harus menjadi suatu ketetapan bagi jemaat Kolose. Tadi dikatakan terjadi penyimpangan-penyimpangan, bahwa di sana ibadah-ibadahnya pun juga udah menjadi suatu hal yang tidak merasakan hadirat Tuhan lagi, tidak merasakan sukacita lagi. Paulus mengingatkannya kembali, harus kembali dalam hadirat Tuhan, harus kembali lagi bahwa ada dalam Injil itu kuasa dan mujizat Tuhan, kuasa kesembuhan, kuasa ilahi. Kristus dalam kitab Ibrani 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan di setiap hal Tuhan Yesus menyertai kita. Alkitab mengatakan pada kitab Yohanes, jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Yesus itu adalah Tuhan. Dia maha hadir. Dia Allah maha tahu. Dia ada. Ketika kita lagi makan, dia ada. Ketika lagi kita sedang melakukan sesuatu hal, dia ada. Waktu kita menyembah, kita mengadakan pujian, dia ada. Karena firman Tuhan berkata, Allah bertata di atas puji-pujian. Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia ada. Dia mengetahui apa orang Farisi yang bicarakan tentang dia. Sebelum orang Farisi itu berkata, hatimu telah aku dengar, pikiranmu aku tahu. Yesus itu maha hadir karena dia adalah Tuhan. Itulah Injil.
Kalau kita berpatokan kepada Injil, kita mengetahui bahwa Yesus Kristus Maha hadir. Walaupun dikatakan dia telah naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi Injil mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bahwa dia tetap ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak sekalian, ketika kita berdoa, dia hadir. Karena apa dikatakan? Firman-Nya berkata, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan. Ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, dia hadir, dia mendengar apa kebutuhan kita. Itulah Injil. Kita menyembah, dia memuji, kita memuji dia, kita memuliakan dia. Dan firman Tuhan berkata, Allah bertata dan sepuji-pujian, dia hadir. Dia patut dipuji dan disembah dan dimuliakan. Itulah Injil. Ketika kita mau mendoakan orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang punya kesusahan, dia hadir, dia mendengar, dia akan melakukan firman-Nya, ya dan amin, dia akan melakukan. Itulah Yesus Kristus Tuhan yang diberitakan oleh Injil. Di jemaat Kolose ini sudah tidak berpikir lagi bahwa mukjizat itu memiliki kuasa dari Injil. Tetapi Paulus mengingatkan lagi kepada Kolose bahwa Injil juga melakukan tanda-tanda ajaib mukjizat. Bahwa Injil juga menyelamatkan kita dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Paulus mengingatkan pengharapan, kembali kepada pengharapan, iman kepada Kristus. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan begini, yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Eparas, kawan pelayanan kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayan kasih Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Injil juga menyatakan bahwa hidup kita harus dipenuhi dengan roh. Kita harus memiliki kekuatan roh, bukan kekuatan daging. Kekuatan daging selalu lapar, selalu keinginan hal-hal yang tentang duniawi. Tetapi keinginan roh, ada keinginan Injil. Kita harus kembali kepada roh, supaya kita dituntun oleh roh yang kudus kepada jalan kebenaran. Kadang-kadang kita juga tahu bagaimana kita menghadapi suatu situasi, kondisi yang boleh dikatakan memiliki pikiran yang irasional, menghadapi masalah-masalah ekonomi, masalah pergumulan, beban masalah. Tetapi roh yang dalam kita berkata, Alkitab Injil mengatakan roh dalam tubuh kita adalah roh yang lebih besar di dunia ini. Sebab itu kita harus bersandar kepada roh yang dalam dunia ini supaya menolong kita. Dan apa yang terjadi jika kita dapat ditolong? Maka kita akan mendapat kelepasan, damai sejahtera dan sukacita dan kelegaan. Bapak sekalian, kita tahu bagaimana Alkitab mengatakan Nabi Elia ketika di Safrat ada seorang di Safrat ada seorang janda. Dia adalah suaminya bekas pelayanan Tuhan juga. Tetapi terjadi suatu kelaparan yang sangat luar biasa di sana. Dia memiliki utang yang sangat luar biasa. Kemudian di situ pun hanya tinggal ada makanan untuk dia dan anaknya saja, itu pun yang terakhir. Tetapi ketika Nabi Elisa datang, dia berkata, berikanlah makanan roti itu bagiku, karena Elisa adalah abdi Allah. Maka perempuan itu pun tidak berpikir panjang, maka diberikan makanan. Tetapi Elisa tahu bahwa penagih utang telah datang untuk menagih utang yang sangat luar biasa. Kemudian Elisa berkata kepada dia, buatlah tong-tong yang banyak, kemudian tuangkanlah air, tuangkanlah, itu akan menjadi minyak. Kemudian mintalah ke tetanggamu tong-tong yang kosong, supaya semua terisi. Kemudian diisilah semua. Terjadi mukjizat bahwa tong-tong itu penuh dengan minyak. Sampai akhirnya apa dikatakan? Dia dapat membayar hutang. Dia dapat diselamatkan dalam situasi situasional yang sangat luar biasa, di mana di negeri itu terjadi kelaparan. Bapak sekalian, hal inilah yang menyatakan bahwa mukjizat Tuhan dulu, sekarang, sampai selamanya tetap terjadi. Kalau kita percaya akan Injil, Tuhan mengeringkan laut yang besar
untuk diseberangi bangsa Israel, dan olehnya bangsa Mesir ketika melaluinya dia harus tenggelam. Begitu juga sejak zaman dahulu Tuhan menyertai bangsa Israel 40 tahun di gurun dengan tidak ada luka di kaki, di tangan, dan di kepalanya. Bajunya pun tidak kotor, sepatunya pun tidak rusak, karena Tuhan menyertainya. Percayalah, Tuhan juga memberi makan. Setiap hari diberikannya makan roti mana dari surga, dijatuhkannya ke bumi supaya mereka makan. Dan kemudian mereka ingin daging, diberikannya burung puyuh jatuh untuk mereka makan. Paulus tidak henti-hentinya mengingatkan kepada jemaat Kolose, kembalilah kepada Injil. Injil itu adalah kasih karunia Allah yang terbesar. Injil itu adalah suatu hal keselamatan yang diberikan kepada Tuhan untuk kita melaluinya, untuk kita menjalaninya. Karena Injil itu adalah Kristus Yesus. Injil itu adalah jalan kehidupan kita. Injil itu adalah keselamatan bagi kita. Baru sekalian dikatakan ayat 10 demikian. Ayat 9 dulu, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu beri buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Injil adalah pengetahuan yang benar tentang Allah. Bahwa Injil itu datang diberitakan adalah tidak lain, kita harus serupa dengan Yesus Kristus. Memang kita tidak sempurna, tetapi kita melangkah kesempurnaan kepada Kristus. Sebab hidup kita ini di dunia ini hanya sementara. Hidup kita adalah selama-lamanya bersama dengan Dia di rumah Bapa yang kekal. Itulah Injil. Injil adalah memberikan pemahaman, pengetahuan tentang hal Allah yang benar. Karena begitu besar kasih dunia ini akan dunia ini, maka Allah memberikan kepada kita anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya diselamatkan. Dialah ada Allah, dialah Tritunggal. Karena Allah itu roh, adalah suatu pribadi. Karena Allah itulah Yesus Kristus manusia, itu adalah suatu pribadi. Dan karena itu adalah Allah Roh Kudus, adalah suatu pribadi. Mereka adalah satu dari Allah seutuhnya. Itulah pribadi yang sangat besar. Itulah Injil. Tuhan mencari cara untuk menyelamatkan manusia. Dan sebab itu Alkitab mengatakan, karena Dia menjadi manusia, Dia mengerti bahwa manusia itu bagaimana dicobai, dan Dia akan memberikan jalan keluar, kelepasan bagi mereka yang percaya. Sebab itu kita harus percaya mujizatnya, dia percayakan kuasanya, dan percayakan Injilnya. Paulus mengingatkan lagi kepada jemaat Kolose, kembali kepada Injil. Ayat 13 dikatakan dan 14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Injil adalah berita keselamatan. Injil adalah pengampunan dosa, yaitu Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa kita. Alkitab mengatakan, merahkah seperti kemeja akan putih seperti salju, kotorkah seperti kolang sumba akan putih seperti domba. Hanya Yesus yang berkata kepada seorang perempuan yang tahu dia berdosa yang sangat luar biasa. Ketika pada saat itu kejadian itu, orang Farisi mengetahui bahwa perempuan ini telah melakukan suatu dosa perzinahan. Alkitab mengatakan, kemudian ditaruh di depan Yesus, dan dia berkata, Rabi, Guru, ini orang telah berdosa dan melakukan perzinahan. Hukum Taurat mengatakan harus direjam. Tapi Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Dia tahu. Dia berkata apa? Jika di kalian yang telah mengantar perempuan ini di depanku untuk direjam, bagi mereka yang mau merejam melemparkan batu, kalau mereka tidak ada dosanya, tidak melakukan kesalahan, silakan lempar dia terdahulu. Tetapi karena Tuhan di situ, apa yang terjadi? Satu persatu orang yang tadi kumpul untuk merejam wanita itu menghilang, sampai hanya Tuhan Yesus dengan perempuan itu. Dan Tuhan Yesus berkata, kemana mereka yang akan melempar batu kepadamu karena engkau dianggap orang berdosa? Tidak ada Tuhan. Tuhan Yesus berkata apa? Pulanglah, dosamu telah diampuni.
Kemudian juga kepada seorang yang perempuan bawa minyak narwastu, begitu wangi yang sangat luar biasa dan mahal, dioleskannya ke kaki Yesus. Kemudian dioleskannya dengan rambutnya yang panjang, dielus-eluskannya. Dia menangis karena menyesal telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Tuhan Yesus berkata, dosamu yang besar itu telah diampuni. Itulah Injil, pengampunan dari Yesus Kristus. Injil itu harus kita menjadi kekuatan bagi kita, menjadi keselamatan bagi kita, menjadi jalan hidup kita. Karena Injil itu adalah jalan kebenaran bagi kita, supaya kita ke rumah Bapa yang kekal dan disertai oleh Yesus dalam hidup kita dan dilindunginya. Itulah yang ingin Paulus kepada jemaat Kolose, kembali kepada Injil. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak sekalian, pada saat ini jika ada juga yang kita hendak berdoakan, yang sakit, beban masalah, beban pergumulan hidup, beban kepujian hidup, marilah kita bawa dia, bawa kepada dalam doa. Karena doa orang sehati besar khasiat doa itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, bahwa kepada jemaat Kolose Paulus mengingatkan kembali kepada Injil, kepada jalan kebenaran, kepada anugerah Tuhan yang terbesar, bahwa di Injil itu adalah jalan keselamatan, kesembuhan, mukjizat, bahkan pengampunan dosa, anugerah Tuhan yang terbesar bagi kehidupan umat manusia. Bapa dalam surga, terima kasih, biarlah menjadi kekuatan rema dan kami merenungkannya setiap hari, menjadi anugerah bagi kami, supaya kami melangkah hidup ini hati-hati dan bersama dengan Tuhan dengan penuh dengan sukacita. Bapa dalam surga, jika pada saat ini yang sakit kanker, lever, sakit tumor, atau sakit apapun juga, dan kami percaya firman berkata, mintalah akan diberi, kutuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan, dan marilah kepadaku yang letih beban berat, aku akan berikan kelegaan, kelepasan bagimu. Maka demi nama Yesus Kristus, kami mematahkan, menghancurkan segala penyakit dalam nama Yesus Kristus. Dan firman berkata, oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan, dalam nama Yesus kami menerima kesembuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk beban masalah pergumulan hidup, beban masalah kepicikan, beban rumah tangga, beban jodoh, beban masa depan, pekerjaan, dan lain halnya. Dan kami percaya Engkau akan buka jalan kelepasan, kelegaan, damai, sejahtera, anugerah Tuhan yang menyertai, dan Tuhan akan berikan jalan keluar, dan Tuhan akan berikan berkat-berkat yang penuh berkelimpahan. Tuhan akan mendatangkan rezeki-rezeki yang besar. Tuhan akan mendatangkan kebaikan, jalan, terobosan-terobosan bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa pada akhirnya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan Ningas sampai Rote, setiap provinsi kabupaten kota. Biar itu Tuhan Kau memberkati pembangunan gereja, begitu juga program gereja, ibadah umum remaja, pemuda, sekolah minggu, kebaktian presa worship, kebaktian kebangunan rohani, kebaktian sel keluarga, ibadah rutinitas, baik itu kebaktian onsite, online, dan ibadah lainnya. Biarlah Tuhan ibadah ini menjadi dupa yang berat-Mu, dan kegiatan kami menjadi berkat, banyak jiwa dimenangkan. Dan kami juga pada akhirnya kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara, baik pimpinan tertinggi sampai terendah, baik presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW, lurah, kepala desa, baik ketua MPR, DPR, DPRD, DPD RI, Kapolri, Ketua Panglima RI, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, semua Tuhan, lembaga tertinggi dan tertinggi negara, berikan hikmat, marifat, dan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka cakap dan mengemban tugas negara, dan akhirnya Indonesia dalam damai, sejahtera, dan sukacita, dan kebaikan Tuhan menyertai bangsa negara Indonesia. Dan akhirnya kami juga berdoa Tuhan untuk Injil yang menyatakan bahwa Injil harus diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia, bahwa setiap lutut setiap lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di surga. Bagi segala puji, hormat, dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan sekolah. Amin. Tuhan memberkati.